Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan akhiran NIM 057. Di sini saya akan membuat video mengenai insan berkebutuhan khusus untuk memenuhi salah satu tugas final atau tugas terakhir. Yang pertama yaitu perbedaan autisme dan ADHD. Autisme adalah suatu kondisi di mana anak atau seorang anak mengalami gangguan saraf yang mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Gejalanya muncul itu sejak 3 tahun setelah lahir, ditandai dengan kesulitan dalam berinteraksi sosial, komunikasi, dan pola perilaku yang terbatas atau berulang. Sedangkan ADHD adalah merupakan suatu gangguan mental yang menyebabkan anak sulit untuk fokus atau berkonsentrasi. Nah, selanjutnya yaitu anak berbakat. Apakah merupakan suatu kategori anak berkebutuhan khusus? Ya, karena mengapa? Karena anak berbakat memiliki tingkat kemampuan atau intelijensi yang tinggi, namun kemampuan ini bisa membuat anak sulit berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Hal ini mempengaruhi perkembangan pribadi anak. Kemudian hambatannya karena anak ini sulit berinteraksi atau bersosialisasi dan kesulitan dalam menyelesaikan dirinya, sehingga ketidakstabilan emosi dan perkembangan sosial emosinya terganggu. Kemudian pendidik dapat menangani hambatan pada anak berbakat dengan memberikan dukungan emosional, konseling, program pelatihan. Pendidik juga dapat mampu atau membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya serta mengatasi stres pada anak. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan anak dengan gangguan fisik dan anak dengan gangguan motorik dalam konteks pendidikan, yaitu pada jenis gangguan yang dialami. Anak dengan gangguan fisik mengalami gangguan pada anggota gerak, sedangkan anak dengan gangguan motorik mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan. Selanjutnya yaitu nomor 4, pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak dengan autisme, yaitu pendidikan inklusif. Anak autis belajar bersama teman sebayanya yang non autis atau bisa dibilang non formal. Dengan pendidikan inklusif ini dapat menumbuhkan keterampilan sosial anak, pemahaman dan penerimaan bahwa dirinya itu berbeda dengan orang lain. Begitupun sebaliknya dengan anak yang normal bisa menerima kekurangan dari anak berkebutuhan khusus lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak dengan kebutuhan khusus, yaitu dengan memberikan dukungan emosional, memastikan anak merasa diterima atau dicintai. Mereka juga berkolaborasi dengan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai serta menciptakan lingkungan belajar baik itu di rumah yang mendukung keterampilan akademis dan sosial anak. Selain itu, keluarga membantu anak mengembangkan kemandirian melalui aktivitas sehari-hari. Orang tua juga memastikan akses terhadap layanan pendidikan dan terapi jika diperlukan. Dukungan keluarga yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan diri dan perkembangan anak secara optimal. Ini membantu anak merasa dirinya bahwa dia tidak kekurangan dari segi manapun atau berbeda dari temannya.
Kemudian selanjutnya yaitu tantangan utama yang dihadapi guru saat mengajar anak dengan gangguan belajar, dileksia, Down syndrome dan gangguan bicara di kelas inklusif. Guru di kelas inklusif menghadapi tantangan utama seperti menyelesaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kehidupan atau kebutuhan individu anak. Pada anak dengan gangguan belajar dan dileksia, guru perlu menyederhanakan materi dan menggunakan pendekatan multisensori untuk membantu pemahaman. Pada anak dengan Down syndrome, tantangan terletak pada saat melatih keterampilan kognitif, sosial, dan adaptasi dalam ritme pembelajaran yang lambat. Untuk anak dengan gangguan bicara, guru perlu memberikan dukungan komunikasi tambahan seperti menggunakan alat bantu atau visual. Selain itu juga tantangannya yang lain yaitu memastikan bahwa semua siswa termasuk yang tidak memiliki kebutuhan khusus mendapatkan perhatian yang adil di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu kasus di mana seorang anak dengan ADHD sering mengganggu temannya di kelas dan berlari-lari dan kesulitan fokus dalam mengerjakan tugas. Apa yang dapat saya lakukan sebagai seorang pendidik untuk mendukung agar anak ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu dengan memastikan terlebih dahulu apakah anak ini benar-benar mau ikut dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu anak pendidik perlu mengeluarkan energi yang berlebih pada anak, di mana teori ini merupakan teori surplus energi, di mana anak diberikan aktivitas di luar ruangan untuk mengeluarkan energi yang berlebih agar setelah itu energinya keluar dan mampu lebih fokus setelah pembelajaran atau sebelum memulai pembelajaran.